Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Putri Stianesia dengan NIM 241080220 dari kelas Peradaban Islam C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam dinasti Mughal. Materi pertama yaitu perdagangan Arab dan India. Sebelum ajaran Islam datang, para pedagang Arab dan India ini telah lama berkongsi. Sedangkan kapal pertama yang mengangkut para penjelajah dan pedagang muslim sudah tiba di pantai India pada tahun 630. Selanjutnya, awal ekspansi Islam. Nah, ekspansi Islam masuk ke India yang beragama Hindu mulai dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah berkuasa di Syria bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim, dan berhasil menguasai India bagian barat, yaitu yang kini bernama Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Nah, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Afghanistan. Puncak kejayaannya itu pada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin menaklukkan ke India pada penghujung abad ke-9, yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi. Selanjutnya ada Kesultanan Delhi. Dinasti Ghuri adalah pengaruh politik ketiga dalam sejarah kerajaan Islam di India. Akhir dinasti Ghuri ini menandai mulainya kekaisaran Islam di India, ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi oleh Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211. Nah, ada 5 dinasti Islam yang berkuasa yang sini berganti di era Kesultanan Delhi. Yang pertama ada dinasti Aibak dari tahun 1206 sampai 1290. Selanjutnya ada dinasti Khilji tahun 1290 sampai 1321. Terus ada dinasti Tagluk, ada dinasti Sayyid, dan yang terakhir dinasti Lodi pada tahun 1450 sampai 1526. Selanjutnya awal dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini berdiri sekitar tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Nah, dinasti ini itu berdiri di India seperempat abad setelah berdirinya dinasti Safawiyah di Iran, sementara dinasti Turki sudah 2 abad sebelumnya. Selanjutnya, dinasti Mughal di India ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fergana, salah satu cucu Timur Leng, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kota. Selanjutnya, ayahnya ini bernama Umar Mirza, penguasa Fergana, sehingga Babur mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Selanjutnya, Babur sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Selanjutnya ada penaklukan Delhi. Nah, setelah mendapat bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I, Babur akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Pada tahun 1504 Masehi, ia pun dapat berhasil menduduki Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan. Selanjutnya, Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, ini mengirim utusan ke Kabul yang meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Nah, pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Sultan Ibrahim Lodi dapat dikalahkan oleh Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Selanjutnya, Sultan Humayun. Pada tahun 1530 Masehi, Babur
ini meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia tidak sehebat ayahnya, makanya dalam melaksanakan pemerintahan selama kurang lebih 90 tahun, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan negara tidak pernah aman. Waktunya habis untuk berperang dengan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahan. Selanjutnya masa kejayaan pemerintahan. Kejayaan dinasti Mughal ini di tangan 4 orang sultan. Yang pertama ada Sultan Akbar I, yang kedua Sultan Jahangir, yang ketiga Shah Jahan, dan yang keempat Aurangzeb. Selanjutnya ada Sultan Akbar I. Sultan Akbar ini adalah sultan yang sangat terkenal dari dinasti Mughal, dan dia ini yang menciptakan sistem kerajaan tersebut. Dasar-dasar kebijakan sosial dengan politik sulhul atau toleransi universal. Dengan cara ini semua rakyat dipandang sama, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Selanjutnya negara adikuasa. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barang yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang ditandingi. Selanjutnya ada aspek sosial dan politik. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah ada sejak ratusan tahun lamanya. Islam ini tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam ini disambut dengan senang hati. Nah, dampaknya ini terjadi transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintahan dan tentara. Selanjutnya ada ekspansi Inggris. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembangkan kekuasaan dinasti Mughal di India. Pada tahun 1857 Masehi, terjadi perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris. Tapi dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari penguasa lokal Hindu dan Muslim. Materi terakhir yaitu berakhirnya dinasti. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, yaitu sultan terakhir dinasti Mughal, diusir dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Sekian, terima kasih.